Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 Selamat malam. akan membawakan materi dari sebuah artikel berjudul Performance Analysis of Conventional and AI-based Variant Caller Using Short and Long Reads. Di sini ada anggota kelompok 2. Jadi ringkasan dari artikel ini sendiri yaitu membandingkan kerja 5 varian caller dari BSV Tools GATK 4 Platypus yang dimana itu merupakan metode konvensional, kemudian ada DNA Scope dan Deep Variant yang merupakan dari AI Base. Kemudian pada 3 jenis data sequencing itu ada Illumina, Illumina Short Reads, PacBio, HIFI, HIFI Long Read, dan ONT Long Read. Untuk sampelnya menggunakan GIAB yang sama untuk menilai akurasi yang dimana dilihat dari presisi, recall, dan F1-nya, serta biaya komputasi, waktu, dan memori, dan pengalaman pengguna. Adapun di sini outline dari yang akan kami jelaskan. Nah, tujuan dari penelitian yang disampaikan pada artikel ini yaitu yang pertama membandingkan kinerja dari varian color dari beberapa varian color konvensional yang tadi telah disebutkan dan beberapa dari AI atau machine learning pada berbagai jenis data sequencing yaitu tadi ya Illumina dan long reads itu ada PacBio, PacBio dan ONT. Kemudian menilai akurasinya masing-masing color menggunakan metrik standar terhadap set dari JAB untuk sampel yang sama. Kemudian mengevaluasi biaya komputasi dari runtime dan peak RAM-nya dan kebutuhan sumber daya tiap alat sehingga dapat menilai trade-off antara akurasi dan efisiensi. Kemudian menganalisis pengalaman pengguna atau praktik penggunaan, itu usability-nya. Kemudian mengidentifikasi pola kesalahan dan keterbatasan. Jadi di tiap alat misalnya seperti performa pada Intel dengan SNV, terus kemudian perilaku pada coverage rendah dan di region genome yang sulit untuk memberikan rekomendasi praktis dan memberikan rekomendasi untuk pemilihan alat berdasarkan tipe data, coverage, dan sumber daya komputasi. Selanjutnya, jenis varian color akan dijelaskan oleh Anhar. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis varian color. Next. Baik, varian color sendiri atau sebelumnya kita bahas dulu color itu apa. Jadi color itu adalah perangkat lunak yang digunakan dalam bidang bioinformatika dalam mendeteksi variasi genetik atau mutasi dari data hasil DNA sequencing seperti SNP (Single Nucleotide Variant), Indel Insertion or Deletion, NSP (Structural Variant). Nah, varian color sendiri itu ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah varian color konvensional dan varian color AI based. Yang pertama itu adalah varian color konvensional, itu adalah jenis perangkat lunak yang memiliki pendekatan statistik dan algoritmik tradisional tanpa pembelajaran menggunakan mesin. Color ini dikembangkan dengan karakteristik pertama adalah berdasarkan model probabilistik Bayesian atau hidden Markov model, kemudian membutuhkan parameter dan threshold yang ditentukan manual. Misalnya adalah depth, base quality, and mapping quality. Kemudian hasilnya sangat bergantung pada kualitas data dan setelan pengguna. Selanjutnya adalah varian color AI based. Jenis ini menggunakan model pembelajaran mesin atau machine learning atau deep learning DL untuk belajar pola varian dari data latih besar seperti itu. Kemudian color ini dikembangkan dengan karakteristik pertama adalah tidak bergantung pada aturan manual, model belajar dari ribuan contoh varian benar atau salah, biasanya memiliki akurasi lebih tinggi terutama di region yang sulit atau yang noisy seperti itu. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh varian color konvensional dari artikel yang telah kami gunakan. Yang pertama itu adalah BCF Tools. Dia ini dikembangkan oleh The Sum Tools atau HTS LIB Development Teams, terutama oleh Heng Lee dan kolaboratornya di Wellcome Sanger Institute di Inggris. Salah satu tools paling klasik dan ringan, biasanya dipakai untuk calling SNV dan Indel dari hasil alignment, sum atau BUM, menggunakan algoritma pile up untuk menghitung kemungkinan tiap varian dari color ini. Dia memiliki kelebihan cepat, hemat memori, dan dia open source. Kelemahannya adalah akurasi lebih rendah di region kompleks atau coverage rendah seperti itu. Kemudian ada GATK 4. Ini dikembangkan oleh Broad Institute menggunakan model Bayesian Hypolotype color dengan local reassembly untuk meningkatkan akurasi indel. Kemudian pipeline-nya meliputi base recalibrator. Di sini adalah untuk melakukan memperbaiki kesalahan kualitas base call. Kemudian dia melanjutkan menjadi haplotype color di sini untuk mendeteksi varian SNP atau indel. Kemudian ada varian filtration. Di sini digunakan untuk menyaring varian agar hanya hasil yang benar-benar akurat yang dapat dipertahankan. Selanjutnya menuju genotype GP CFS. Di sini bertujuan untuk
menggabungkan data GVCF dari banyak sampel dan menentukan genotype akhirnya. Kemudian ada di sini yang terakhir dari contoh varian color konvensional di artikelnya adalah platypus, varian color yang memadukan lokal reassembly dan Bayesian model dirancang untuk mendeteksi SNP dan indel dengan sensitivitas tinggi dan memiliki kelebihan cepat, efisien di short read data Illumina dan memiliki kelemahan tidak terlalu optimal untuk long read sequencing untuk PacBio or ONT seperti itu. Next. Kemudian di sini ada contoh beberapa perangkat lunak varian color AI base yang berdasarkan artikel ini. Yang pertama adalah DNAscope. Ini dikembangkan oleh Sentient sebagai pengembangan dari GATK, menggabungkan algoritma haplotype color tradisional dengan machine learning classifier. Kemudian mod AI-nya dilatih untuk membedakan varian benar dan atau mengganggu seperti itu. Kemudian dia memiliki kelebihan cepat, lebih efisien dari GATK, akurasinya cukup tinggi di berbagai platform terutama di PacBio HiFi. Kemudian kelemahannya adalah softwarenya ini komersial atau berbayar seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mohon maaf, ini menggunakan convolutional neural network atau CNN untuk melihat data genom seperti gambar. Setiap posisi genom dikonversi menjadi image like representation, kemudian dijadikan model CNN memprediksi genotype. Selanjutnya di color ini dia memiliki kelebihan pertama, akurasinya tuh sangat cukup tinggi, precision and recall-nya itu bisa mencapai lebih dari 99% di hi-fi data dan bisa digunakan untuk berbagai platform seperti Illumina, PacBio, dan ONT. Tapi memiliki kelemahan atau kekurangan itu adalah membutuhkan GPU atau CPU yang kuat, kemudian proses lebih lama dibandingkan color ringan seperti BCF Tools seperti itu. Berikut untuk jenis variasi genetik yang diuji dalam artikel ini sebenarnya cuma ada dua, yaitu di SNV dan di indel. Kalau untuk SV dan CNP itu hanya dibahas di dalam diskusi. Jadi untuk yang diuji itu ada small varian, dia itu merupakan perubahan satu bahasa nukleotida tunggal pada DNA dibandingkan dengan genom referensi. Contohnya adalah apabila ada perubahan A menjadi G. Lalu untuk yang kedua itu ada indel atau insertion dan deletion. Dia adalah perubahan urutan DNA akibat penambahan atau penghapusan satu atau beberapa basa nukleotida. Biasanya dia perubahannya itu 1 sampai 50 basa. Lalu yang ketiga itu ada struktural varian. Perubahannya lebih besar itu biasanya dalam struktur genom lebih dari 50 basa. Sedangkan untuk copy number polymorphism, dia perubahannya ada pada jumlah salinan segmen DNA dan ukurannya lebih besar, lebih dari uh, ada ribuan basa atau 2 sampai 3 salinan. Next. Selanjutnya adalah jenis data sequencing. Next. Nah, yang pertama ini adalah Illumina, merupakan generasi yang kedua dengan tipe datanya adalah short reads atau bacaan pendek yang isinya 100 sampai 300 pasangan basa menggunakan teknologi sequencing by synthesis dengan cara basa pada DNA dibaca satu persatu dengan sinyal fluoresensi. Untuk kelebihannya memiliki akurasi yang sangat tinggi yaitu sekitar 99,9%. Biayanya murah per basa dan cocok untuk varian yang kecil seperti SNP dan juga indel yang kecil. Lalu untuk kekurangannya adalah bacaannya pendek, sulit untuk di repetitive regions atau urutannya berulang, lalu tidak ideal untuk mendeteksi struktur yang variannya besar. Contoh alatnya adalah MIS sequence, next sequence, dan Nova sequence. Next. Nah, yang kedua adalah PacBio HiFi, Pacific Bioscience High Fidelity Sequencing. Jadi ini generasi yang ketiga dengan tipe data yang long reads, bacaannya panjang, rata-rata sekitar 10-20 kilobase dengan teknologi single molecule real time sequencing menggunakan pendekatan circular consensus sequencing dengan satu molekul DNA disirkulasi dan dibaca berulang kali untuk menghasilkan HiFi rates. Lalu untuk akurasinya sangat tinggi, 99,9%, makanya disebut dengan high fidelity. Lalu untuk kelebihannya adalah bisa membaca area yang sulit diakses oleh short reads atau bacaan yang pendek, lalu akurat untuk structural variance, phasing, dan repeat regions. Untuk kekurangannya biayanya lebih mahal, butuh DNA yang diinputnya lebih banyak. Contoh alatnya adalah Sequel 2 dan Review. Next. Kemudian kita akan, Yang sebelumnya belum Kak, yang audit ONT. oh bentar. Nah, ini adalah yang ketiga.
merupakan ONT, Oxford Nanopore Technology. Jadi ini generasi yang ketiga dengan tipe datanya adalah ultra long range dengan basanya di atas 100 kilobasa. Lalu teknologinya dengan cara DNA dilewatkan melalui nanopore di membran dan arus listrik yang berubah digunakan untuk membaca urutan basa. Kelebihannya adalah dapat menghasilkan real time sequencing portable, misalnya alatnya adalah Minion, mampu membaca ultra long regions sehingga ideal untuk assembly dan structural variance. Namun kekurangannya adalah akurasinya mentah dengan tingkat akurasinya lebih rendah yaitu 90-95%. Diperlukan algoritma koreksi berbasis AI, misalnya paper margin variant. Contoh alat yang digunakan adalah Minion, Gridion, dan Promethean. Next. Oke, sekarang kita masuk ke bagian metode. Di sini akan menjelaskan data yang digunakan, tools yang digunakan, dan bagaimana analisisnya. Kemudian yang bagian pertama itu adalah data. Jadi sampel yang digunakan itu JAB atau Genome in Battle. Kode sampelnya itu ada HG003, HG006, dan HG007. Di mana evaluasi dilakukan terhadap JAB truth set dengan versi 4.2.1 dan dibatasi ke high confidence region. Artinya hasil hanya dinilai dari wilayah genome yang terpercaya. Nah, Illumina ini 10 sampai 14 kali, jadi dia lebih rendah, coveragenya itu rendah, sensitifnya terutama untuk indel. Alat yang mungkin menunjukkan trade-off antara recall dan precision. Kalau PacBio Heavy ini 38 sampai 48 kali, jadi kombinasi coverage dan akurasi baca tinggi sangat mendukung performa caller termasuk AI base. Kemudian yang ONT itu dia kisaran 77 kali, yang dimana coveragenya ini tinggi tapi error modelnya itu berbeda, di mana dia membutuhkan pipeline atau penyesuaian khusus, dan hasil indel atau SNV-nya bisa lebih bervariasi. Terus evaluasi di high confidence region-nya akan mengurangi pengaruh region sulit, atau repeat atau HLA, sehingga matrik lebih mencerminkan kemampuan alat di region, dia itu mudah atau menetap. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak. Untuk tools yang digunakan dalam artikel ini, seperti yang sudah disebutkan di awal, itu ada dua ya, ada AI based sama yang konvensional. Untuk yang AI based yang dipakai itu ada di varian sama di NAscope. Untuk yang di varian itu, fungsi utamanya itu untuk mendeteksi SNV dan indel menggunakan convolutional neural networks yang belajar dari data sequencing untuk membedakan variasi nyata dari error sequencing. Sedangkan untuk DNScope, dia fungsinya untuk menggabungkan algoritma tradisional variant calling dengan model pembelajaran mesin untuk meningkatkan akurasi mendeteksi SNV dan indel. Sedangkan untuk konvensional, dia ada GATK4, BCF Tools, dan Platypus. GATK4 dia digunakan untuk pendekatan probabilistik untuk mendeteksi SNV dan indel dari data short read. Sedangkan untuk BCF Tools, dia menganalisis hasil alignment untuk menghitung kemungkinan variasi. Sedangkan untuk yang Platypus, dia fungsi utamanya itu dirancang untuk mendeteksi variasi kecil seperti SNV dan indel pada data short read. Next. Baik, selanjutnya ada analisis, di mana yang pertama ada perbandingan akurasi. Hal ini untuk mengukur akurasi setiap varian color yang digunakan 3 metrik statistik standar yang didasarkan pada perbandingan hasil tool dengan truth set atau kunci jawaban dari genome in a bottle. Jadi matriknya ada precision, gunanya untuk mengukur tingkat kebenaran dari varian yang dilaporkan, kemudian ada recall untuk mengukur tingkat kelengkapan atau sensitivitas, kemudian ada F1 score, di mana ini merupakan rata-rata harmonik dari precision dan recall. Dan metrik ini memberikan gambaran performa yang seimbang karena nilai yang tinggi hanya bisa dicapai jika precision dan juga recall sama-sama tinggi. Dan ini merupakan metrik yang paling sering diandalkan untuk menilai performa keseluruhan. Dan analisis ini dilakukan menggunakan tool Happy untuk secara otomatis membandingkan file hasil dan juga menghitung metrik-metrik di atas. Next. Selanjutnya ada uji kecepatan komputasi dan juga penggunaan memori. Hal ini untuk memastikan perbandingan setara, semua pengujian dilakukan dalam lingkungan komputasi yang sama dan juga terkontrol. Yang pertama ada lingkungan pengujian, itu semua analisis dijalankan pada server Linux Valeria di University Laval QC Kanada. Kemudian untuk alokasi sumber dayanya, untuk setiap tool peneliti mengalokasikan sumber daya yang sama yaitu 16 CPU dan juga RAM-nya itu hingga 200 GB. Dan alokasi RAM yang besar ini tujuannya untuk memonitor dan juga mencatat penggunaan memori maksimum dari setiap tool tanpa dibatasi oleh sistem. Dengan cara ini, perbedaan waktu proses dan juga memori yang teramati itu benar-benar mencerminkan efisiensi internal dari setiap tool, bukan karena perbedaan perangkat keras. Next.
Kemudian ada evaluasi user experience atau pengalaman pengguna, di mana yang pertama ada kemudahan instalasi dan penggunaan. Tools AI seperti DNScope dan juga Deep Variant ini lebih menonjol karena seringkali hanya memerlukan satu baris perintah untuk dapat menjalankan seluruh alur kerja. Sebaliknya, GATK 4 ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai langkah dan juga parameter yang harus diatur secara manual. Kemudian untuk kualitas dokumentasi, peneliti memeriksa apakah panduan penggunaan yang disediakan itu jelas dan juga membantu. Kemudian ada dependensi dan juga pembaruan. Jadi salah satu temuan penting adalah Platypus yang masih bergantung pada Python 2 dan ini tidak diperbarui sejak 2014 yang menjadi kelemahan yang cukup signifikan. Kemudian ada proses filtering. Ini merupakan pembeda utama di mana tools AI ini memiliki fitur filtering otomatis yang sangat menyederhanakan proses dan juga dapat menghemat waktu pengguna. Sebaliknya, tools konvensional seperti GATK 4 dan juga BCF Tools ini memerlukan pengaturan filter manual yang digambarkan sebagai proses yang cukup bersifat exhausting dan juga time consuming. Untuk selanjutnya adalah hasil dari penelitian ini. Jadi yang pertama ada akurasi dan biaya komputasi. Nah, saya akan menjelaskan terkait dengan akurasi. Nah, ini adalah hasil dari akurasi yang dengan Illumina. Di tabel ini dijelaskan bahwa jenis varian SNV dengan varian color di varian menghasilkan presisi 98,95%, recall-nya 93,95%, dan F1 score-nya 96,07%. Untuk DNA scope-nya 94,48%, recall-nya 95,35%, dan F1 score-nya 94-95%. Lalu untuk BCF tools-nya presisinya 98,83 dan recall-nya 93-94, lalu F1 score-nya 95,67%. Nah, untuk indel dengan varian color di varian, ini presisinya 92-93%, recall-nya 77-78%, F1 score-nya 81,41%. Lalu DNA scope-nya presisinya 44,78%, recall-nya 83,60%, dan F1 score-nya 57,53%. Lalu untuk Platypus, presisinya 93,53%, recall-nya 61,17%, dan F1 score-nya 74-75%. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa untuk di varian paling tinggi untuk Illumina dengan presisinya adalah 98,95%. Namun DNA scope-nya tinggi, recall dan presisinya adalah rendah untuk Indel. Next, Kak. Nah, ini adalah data akurasi dari PakBio HiFi. Jadi ini berisi SNV dan Indel, di mana SNV ini varian color-nya di varian dengan presisi di atas 99,99% sampai dengan F1 score-nya. Jadi ini hampir sempurna. Sama juga dengan DNA scope, hampir sempurna di atas 99,9%. Lalu untuk Indelnya, untuk di varian ini 99,5%, sama dengan recall dan F1 score. Lalu untuk DNA scope-nya sama juga. Lalu untuk GATK 4-nya yang untuk presisi kurang dari 81, untuk yang recall-nya sekitar 90%, dan F1 score-nya 74-75%. Nah, ini memberikan PakBio HIV ini memberikan akurasi hampir sempurna baik untuk SNV maupun Indel, dan ini merupakan tertinggi di antara semua teknologi. Next. Nah, selanjutnya adalah Oxford Nanopore Technology dengan jenis varian SNV, varian color-nya di varian AI. Jadi ini presisinya 97-98%, lalu recall-nya 96-97%, dengan F1 score-nya 99,99%. Lalu DNA scope-nya presisinya 93-95%, recall-nya 94-95%, dengan F1 score-nya di atas 94%. Lalu untuk Indel dengan varian color di varian presisinya 80%, recall-nya 80%, dan F1 score-nya 80,4%. PCF tools-nya ini tidak menghasilkan presisi dan recall. F1 score-nya ini tidak mendeteksi Indel sama sekali. Nah, di varian yang unggul di ONT ini terutama untuk SNV, tapi akurasinya masih sedikit di bawah PakBio HIV karena terdapat error di bagian nanopore teknologinya. Next. Nah, ini untuk perbandingan secara umum antar teknologi Illumina, PakBio HIV, dan ONT. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa Illumina jenis datanya adalah short range, jadi yang dibaca pasangan bahasanya ada 100-300 dengan presisi 98-99%, untuk recall-nya 93-95%, dan F1 score-nya 96%. PakBio HiFi ini jenis datanya long range, panjang bahasanya yang bisa dibaca adalah 13-20
bahasa, lalu presisinya 99,9%, recall-nya 99,9%, sama dengan F1 score-nya juga 99,9%. Lalu untuk ONT, ultra long read, ini di atas 100 kilo bahasa, presisinya 95-98%, lalu recall-nya 94-97%, dan F1 score-nya 96-97%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Nabila. Baik, next yang selanjutnya itu ada biaya komputasi, di mana hal ini mencakup akurasi versus efisiensi. Yang pertama itu untuk waktu proses atau running time. Yang paling cepat itu untuk data Illumina atau yang short read, itu Platypus adalah yang tercepat dengan hanya memakan waktu sekitar 0,34 jam. Kemudian untuk data PacBio HiFi atau long read, itu seperti DNSCOP, itu terbukti menjadi yang paling cepat di antara tools yang diuji. Kemudian untuk data ONT atau yang juga termasuk long read, BCF Tools ini merupakan yang tercepat juga dengan waktu 7,98 jam. Kemudian untuk yang paling lambat itu ada GATK 4 yang secara konsisten ini menjadi yang paling lambat untuk dianalisis data Illumina, yaitu memakan waktu sekitar 44,19 jam, dan PacBio HiFi itu 102,83 jam. Kemudian ada Divarian yang menjadi yang paling lambat saat memproses data ONT, membutuhkan sekitar 105,22 jam. Sehingga implikasi praktisnya, waktu proses yang sangat lama ini dapat menjadi penghambat utama, terutama untuk proyek yang skala besar yang melibatkan banyak sampel. Dan kecepatan menjadi faktor penentu dalam pemilihan tool untuk alur kerja atau pipeline yang membutuhkan efisiensi yang tinggi. Next. Kemudian untuk user experience, ini terkait otomatisasi versus kontrol manual. Yang pertama untuk tools berbasis AI seperti Divarian dan juga DNSCOP, ini dia sangat user friendly atau sangat ramah pengguna. Prosesnya seringkali hanya butuh satu baris perintah, dan keunggulan utamanya adalah di filter varian otomatis, di mana fitur ini dapat menghilangkan kebutuhan pengaturan manual yang rumit sehingga dapat menghemat banyak waktu. Kemudian untuk tools konvensional seperti GATK 4 dan BCF Tools, untuk GATK 4 ini cukup rumit, dia membutuhkan pemahaman yang mendalam dan juga konfigurasi yang manual di setiap langkahnya. Untuk kontrol penuhnya memberikan kontrol granular kepada pengguna, namun dengan mengorbankan waktu dan juga kemudahan penggunaan. Jadi kesimpulannya, tools AI ini lebih menawarkan alur kerja yang lebih modern dan juga efisien, sementara tools konvensional ini dia menuntut lebih banyak keahlian teknis dari si penggunanya. Next. Oke. Oke, kita lanjut ke bagian diskusi. Itu akan membahas tentang kekuatan studi, implikasi praktis, dan keterbatasannya. Yang pertama, kekuatan studinya itu dia perbandingan lintas teknologi dan evaluasi lengkap seperti akurasi, biaya komputasi, dan pengalaman pengguna. Studi ini unik karena membandingkan alat pada tipe data yang berbeda menggunakan sampel referensi yang sama, itu JAB. Jadi pembandingan menjadi adil dan informatif untuk pengguna yang harus memilih alat berdasarkan tipe datanya. Selain metrik akurasi, penulis penelitian ini juga menilai biaya komputasi, yaitu dari segi waktu dan RAM-nya, dan faktor usability-nya. Ini penting karena alat yang paling akurat tidak selalu praktis jika memerlukan memori atau GPU yang tinggi atau pipeline yang rumit. Nah, jadi hasil studi ini membantu milih tools berdasarkan trade-off nyata dengan akurasi versus biaya versus kemudahan operasionalnya. Oke, dilanjut. Baik, dari studi ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang disampaikan oleh peneliti. Yang pertama itu adalah model dan algoritma yang spesifik yang diterapkan dari masing-masing tools. Ini sangat mempengaruhi. Dalam uji yang dilakukan oleh peneliti menggunakan truth set, ini menemukan bahwasannya adanya sejumlah variasi yang unik dan kesalahan yang berbeda-beda dari setiap tools yang digunakan. Kemudian keterbatasan yang kedua adalah diperlukannya kita memperhatikan kompatibilitas dari GPU dari setiap varian color. Dari hasil yang dilakukan selama pengujian penelitian ini itu hanya di varian yang mendukung GPU seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah data Illumina. Sejauh ini untuk genome in battle atau sampel GIAB-nya, GIAB ini belum ada yang memiliki coverage tinggi, sehingga para peneliti menggunakan data yang memiliki coverage yang cukup rendah, yaitu 10,5 kali, 13,6 kali, dan 12,6 kali. Boleh, next. Selanjutnya untuk implikasi praktisnya, jadi PacBio HiFi bisa dipakai dengan AI caller. Kombinasi teknologi sequencing long read berkualitas tinggi seperti PacBio HiFi dengan alat varian caller AI, dia dapat menghasilkan akurasi deteksi varian genom yang mendekati sempurna. Untuk penelitian genom manusia atau organisme kompleks, pipeline PacBio HiFi ditambah dengan AI-based caller itu sudah bisa dianggap sebagai referensi terbaik untuk validasi varian genom. Di dalam artikel tersebut, keduanya dapat mendeteksi varian kecil, termasuk di wilayah genom yang sulit dipetakan. Next.
Yang kedua itu ONT makin menjadikan dengan AI based color yang baru. Dulu ONT ini dikenal memiliki tingkat error yang tinggi, tapi karena sudah ada AI based variant caller, kini ONT semakin layak dipertimbangkan untuk variant calling, terutama bila dikombinasikan dengan AI caller yang dirancang khusus. Walau belum seakurat PacBio Hi-Fi, ONT ini menawarkan biaya yang lebih rendah, perangkat portable, dan pembacaan ultra panjang yang menjadikannya sebagai solusi di masa depan. Next. Lalu ada Illumina, dia tetap relevan karena murah, tapi kurang optimal untuk region kompleks. Di dalam artikel tersebut disebutkan bahwa teknologi PacBio Hi-Fi tidak hanya akurat, tetapi juga mampu mendeteksi bagian genom yang kompleks atau berulang, yang biasanya tidak bisa dibaca dengan baik oleh teknologi short read seperti Illumina. Tapi untuk penelitian struktur genom atau varian kompleks, long read sequencing, PacBio atau ONT itu lebih disarankan. Next. Oke. Oke, kita masuk ke kesimpulan dari artikel ini. Ada beberapa kesimpulan yang ditarik, yaitu yang pertama, AI-based caller seperti di varian dan DNA-scope menunjukkan performa yang lebih unggul, terutama pada PacBio Hi-Fi, di mana akurasi SNV dan indelnya sangat tinggi dibandingkan alat yang konvensional. Kemudian pada data Illumina, itu dia memiliki coverage yang rendah, sekitar 10-14 kali, di mana hasilnya itu lebih bervariasi. Di varian lebih seimbang, precision dan recall, sedangkan DNA-scope memberikan recall tinggi tapi precision indel menurun. Hal ini menandakan kebutuhan filtering atau coveragenya lebih tinggi. Untuk ONT, pada sampel HG003, di varian mengungguli VCF Tools dalam deteksi indel, tetapi ONT lebih variasi karena error profile khas nanopore. Kemudian trade-off akurasi versus sumber daya, AI tools cenderung membutuhkan lebih banyak waktu dan RAM sehingga GPU-nya tuh membentuk. Sedangkan alat konvensional seperti BCF tools jauh lebih hemat dari segi sumber daya. Kemudian dari usability dan praktik, AI based itu lebih plug and play untuk pengguna umum. Jadi JATK atau konvensional memerlukan pipeline pre-processing yang lebih kompleks tetapi masih relevan untuk workflow klinis. Di mana batasan studinya Illumina coverage rendah hanya beberapa sampel JIAB dan perbandingan dilakukan pada pengaturan atau default pipelines. Hal ini membatasi generalisasi penuh pada semua skenario. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.